Aku nggak tega ninggalin dia di sana. Makanya aku bawa ke sini. Kamu jahat, Mas. Apa salah aku, Mas, sampai kamu selingkuh sama dia? Ras, aku memang salah. Aku minta maaf sama kamu. Tapi sebenarnya juga bukan semua salahku, Ras. Apa? Bukan salah kamu. Kamu yang selingkuh, kamu nikahin dia. Kamu bawa perempuan ini ke rumah kita. Aku menikahi dia karena aku pengen punya anak. Sedangkan kamu tahu sendiri kan, selama ini kamu nggak bisa hamil. Saya sudah berusaha menjadi istri terbaik selama 5 tahun ini. Tapi soal hamil, itu di luar kuasa saya, Mbak. Kamu jahat, Mas. Kamu pakai kekurangan aku buat memperbenarkan perselingkuhan kamu. Kamu tuh jahat, Mas. Ras, niatku baik sama kamu, Ras. Baik. Ras, justru aku bawa Vina ke sini. Ketika anaknya nanti lahir, kamu bisa bantu urus anaknya dia. Siapa tahu kamu bisa ketularan hamil, Ras. Kalau kata orang, itu anak pancingan. Dengar ya, aku nggak sudi dimadu. Sini kamu, sini. Jangan, Mbak. Cepet. Mbak. Ras, Rasti, berhenti. Pergi kamu. Aku nggak sudi ada perempuan seperti kamu di rumahku. Mas, tolongin aku, Mas. Rasti, kamu nggak boleh kayak gini ya. Dia itu lagi hamil. Rasti. Keluar kamu. Rasti, kamu nggak boleh kayak gini. Dia itu lagi hamil anak aku. Kalau kamu mau pergi, bawa istri muda kamu. Maksud kamu apa? Kamu mau pisah? Kenapa enggak? Aku punya semuanya. Buat apa aku punya suami kayak kamu? Kau harus dimadu. Rasti, aku mohon Rasti. Maafin aku Rasti. Lepas. Aku sangat mencintaimu Rasti. Lepas. Enggak Rasti. Lepas. Tolong Rasti. Aku tahu aku salah dan kilaf Rasti. Selama 5 tahun ini kamu tahu kan kita tidak punya keturunan Rasti. Aku paham dan aku kesepian Rasti. Beri aku kesempatan. Lepasin aku. Aku mau kamu tetap jadi istri aku Rasti. Apakah kamu maafkan suami kamu? Aku tahu kamu lagi emosi. Nanti kita bicarain ini baik-baik ya setelah emosi kamu mereda. Gak ada lagi yang perlu kamu bicarain. Rasti, hey. Aku janji setelah anak Vina itu lahir, aku bakalan talak dia. Dan aku pastiin aku bakalan milih kamu, sayang. Ini cuma bentuk tanggung jawabku karena anakku dikandungnya. Aku nggak mau dengar apapun dari kamu. Mbak, aku benar-benar minta maaf, Mbak. Aku nggak ada niatan untuk jadi istri kedua. Asal Mbak tahu ya, pertama kali aku kenal Mas Ardi, aku taunya dia tuh single, Mbak. Siapa yang izinin suruh dia masuk ke kamar aku? Vin, mending sekarang kamu keluar dulu. Kamu jangan perkeruh keadaan, oke? Sayang, aku mohon kamu tenangin diri kamu ya. Nanti kita bicarain hal ini baik-baik. Lepas. Diam. Aku nggak akan pernah maafin kamu. Aku mohon sama kamu. Aku nggak mau pisah sama kamu, Rasti. Segampang itu kamu ngelupain cinta kita. Kamar ini,
pernikahan kita selama 5 tahun di depan ibu kamu. Kamu ingat kan? Tepat di kamar itu, Mbak. Di ranjang yang sama. Saya dan Mas Ardi menikah di saat ibu saya kritis dan lemah, Mbak. Saya menikah dengan Mas Ardi. Dan sesaat sebelum ibu saya menghembuskan nafas terakhirnya, ibu saya berpesan kepada saya. Ia membisikkan kepada saya bahwa saya dan Mas Ardi harus bersama-sama menghadapi setiap permasalahan pernikahan yang ada, Mbak. Dan saya menganggap itu sebagai pesan terakhir dari ibu saya, Mbak. Saya rindu ibu saya, Mbak. Saya tahu bahwa ibu itu adalah segalanya bagi kita. Dan saya minta maaf, kamu harus kembali menceritakan ini dan mengingat momen-momen yang berat banget. Tapi kamu juga menjadi seorang ibu. Kamu yang kuat ya, kamu yang tabah. Terima kasih, Mbak. Mas, gimana Mas? Kita nggak jadi pindah kan Mas? Mas aku tuh nggak betah di kampung. Kamu gak usah banyak ngomong dulu deh. Kita denger apa yang Rasti omongin, oke? Kalau kamu berharap aku pisah sama suami aku, kamu pasti akan kecewa. Karena aku nggak akan pernah pisah sama suami aku. Ya enggak lah Mbak. Siapa juga yang mau Mbak pisah sama Mas Ardi? Malah aku seneng. Kamu itu nggak usah pura-pura peduli sama pernikahan kita. Kamu itu selingkuhan suami aku. Dan aku gak akan pernah memaafkan perselingkuhan kalian. Ras, kali ini aku mohon Ras, aku bakal buktiin hubungan aku sama Vina. Dan itu tidak akan mengurangi perasaanku sama kamu, Ras. Di sini aku mau berlaku adil antara kamu dan Vina. Aku izinin istri baru kamu ini tinggal di rumah ini. Makasih banget udah baik sama aku. Aku pasti anggap Mbak itu sebagai kakak aku sendiri. Dengar ya, aku kayak gini bukan karena aku baik sama kamu. Itu juga karena aku udah ada perjanjian sama Mas Ardi. Perjanjian? Perjanjian apa Mas? Mas jawab dong, perjanjian apa? Gimana kalau aku aja yang ngejelasin? Jadi gini, kamu boleh tinggal di sini sampai bayi kamu lahir. Abis itu kamu keluar dan kamu bercerai sama suami aku. Apa Mas? Cerai? Kali ini kamu boleh merasa di atas angin, Ras. Tapi lihat saja nanti, aku pasti akan bikin kamu menyesal. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Enggak, Mbak. Aku hargai semua keputusan Mbak. Karena aku tahu aku juga salah. Dan aku gak mau menjadi perusak rumah tangga orang antara Mbak sama Mas Ardi. Dan makasih ya Mbak udah izinin aku tinggal di sini sampai anak aku nanti lahiran. Kalau mengikuti ego saya, Mbak, saya tidak pernah mau dipoligami. Gak mau, Mbak. Apalagi saya harus tinggal seatap dengan madu itu. Saya gak mau, Mbak.
Walaupun saya juga punya kekurangan, tidak bisa memberikan Mas Ardi anak. Tapi tetap saja saya nggak mau Mbak dipoligami, Mas. Saya nggak mau. Iya Mbak, saya paham Mbak. Tapi kamu biarkan dia tinggal di situ Mbak. Apa itu gak semakin menyakiti perasaan kamu? Saya kuat-kuatin Mbak. Lalu setelah itu Mbak, setelah dia tinggal di situ, apa yang terjadi? Sebentar ya Bu, saya bungkusin dulu. Iya. Kelihatan enak-enak. Iya Bu. Rasti. Itu siapa? Kok saya baru lihat? Itu sepupu suami saya Bu. Dia lagi hamil muda ya? Kok mual-mual kayak gitu? Terus dia tinggal di sini sama suaminya kan, Bu Rasti? Oh iya Bu, yang 3 dibungkus dipisah ya? Oh iya bener. Iya kan? Sengaja Bu Rasti ingetin. Ya udah, nih Bu. Jadi 150 ya. Wah, bentar. Nih ya uangnya, terima kasih loh Bu Rasti. Terima kasih, Bu. Iya, permisi ya. Sini kamu. Lepasin Mbak. Apa maksudnya Mbak kayak gitu sama aku? Dengar ya. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu soal hubungan kamu sama suami aku. Iya Mbak. Nggak akan kok. Tenang aja. Saya tahu diri. Bagus. Ada apa ini? Ya? Sayang. Aku tuh nggak mau dikasarin terus sama dia. Mbak Rasti tuh selalu kasarin aku. Tolong kasih tahu dia sayang. Aku nggak mau kayak gini terus. Bener, apa yang Vina omongin? Aku cuma peringatin dia. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu soal hubungan kalian berdua. Karena aku nggak mau jadi bahan omongan orang-orang di luar sana. Yang namanya bangkai, mau ditutupin serapat apapun, pasti akhirnya kecium juga kan Mbak? Begitu juga dengan hubungan suamiku dengan perempuan itu Mbak.